Salam, saya percaya Bapak Ibu semua terus dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena kita percaya Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa, yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berkat-berkat sebagai orang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iman kepada Yesus adalah kehidupan iman yang paling membahagiakan. Kenapa? Karena kita diberikan jaminan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Nah, kita akan belajar apa jaminan-jaminan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, kita memiliki Allah yang tertinggi. Artinya yang tertinggi berarti tidak ada Allah yang punya kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah kita. Allah yang tertinggi itu ada dalam pribadi Yesus. Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas dunia roh jahat. Yesus berkuasa atas fisik atau kehidupan fisik tubuh manusia. Yesus berkuasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Dan Yesus yang paling besar, dia berkuasa atas dosa, sehingga bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kita bangga punya Allah dalam Yesus. Sebab itu mari kita semakin setia kepada Tuhan, berikan pujian penyembah dan melayani Dia sebagai Allah yang teragung itu. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa di surga, di bumi diberikan kepadaku, kata Yesus. Itu yang pertama. Apa jaminan berkat yang kedua? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga bagian B. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jaminan berkat yang kedua, kita dilahirkan kembali. Maksudnya dilahirkan kembali di sini adalah kita dilahirkan oleh pekerjaan Allah, lahir secara rohani. Dulu kita terlahir sebagai orang berdosa. Sekarang ketika kita percaya Yesus, status kita dilahirkan kembali. Sehingga kita disebut juga orang-orang yang berstatus baru. Nah, sebagai orang yang dilahirkan kembali, apa berkat yang kita dapatkan? Jaminan berkatnya adalah kita mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang abadi Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu bentuk kehidupan yang ada di dalam kerajaan surga. Dan berikutnya, sebagai orang yang dilahirkan kembali, kita juga diberi kekuatan untuk atau kemampuan untuk melawan keinginan-keinginan dosa. Kenapa? Karena roh Allah tinggal dalam kehidupan kita, maka ada kemampuan bagi hidup kita untuk melawan keinginan-keinginan dosa. Jadi itu berkat yang kedua. Kita dilahirkan kembali. Kita akan belajar berkat yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5, di sana dikatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang ketiga berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah
Pemeliharaan dari Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita Allah yang bijaksana, menantikan penggenapan kita untuk menikmati berkat-berkat yang surgawi di kerajaan surga. Kehidupan kita di dunia, Tuhan pelihara kehidupan kita. Itulah Allah kita yang luar biasa. Dia memelihara kehidupan kita bukan hanya 1-2 jam atau 1-2 hari, tapi Tuhan pelihara kehidupan kita tidak terbatas. Tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas waktu Tuhan memberikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya sekarang berada di kapal pesiar Bidar. Ini luar biasa di kota Sintang. Ya, saya berada di Sungai Kapuas. Bapak Ibu Saudaraku, Sungai Kapuas adalah sungai yang punya keistimewaan. Yang pertama, sungai ini adalah menjadi sarana bagi masyarakat sekitar untuk mencari nafkah bagi kehidupan mereka. Ya, ada yang sedang mencari ikan di sini, ada banyak ikan tawar dihasilkan dari Sungai Kapuas ini. Ya. Sungai Kapuas ini juga menjadi alat transportasi antar kota, ya. Bahkan antar kampung, antar desa-desa, antar kecamatan. Ya. Dan Sungai Kapuas ini punya keistimewaan. Sungai ini adalah sungai yang paling panjang atau terpanjang di Indonesia. Luar biasa ya. Ya, sungai yang paling panjang di Indonesia. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita Allah yang tidak terbatas. Kalau sungai ini ada batasnya, Sungai Kapuas ada batasnya, di Indonesia paling panjang. Tapi Allah kita, Bapak Ibu Saudaraku, Dia memelihara tidak terbatas waktu. Sepanjang waktu Tuhan beri kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Allah kita memelihara kehidupan kita sampai kita pulang ke rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan yang tanpa batas. Jadi mari kita bersyukur setia pada Tuhan karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Berkat yang pertama, kita memiliki Allah yang tertinggi di dalam pribadi Yesus. Yang kedua, kita sudah dilahirkan kembali sehingga ada jaminan-jaminan kerajaan surga, ada jaminan kita kemenangan atas dosa. Dan yang ketiga, Tuhan berikan kepada kita pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, mendorong kami firman Tuhan hari ini untuk kami semakin setia melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Terpuji buat nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.